Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby dari kelas 11-2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya akhlak mulia di era digital ini. Generasi muda seperti kita banyak mengalami tantangan, tidak hanya di rumah, tetapi juga di sekolah, dan begitu juga di media sosial. Gimana sih caranya kita menghadapi tantangan itu dengan tetap mengontrol emosi dan berakhlak baik di kondisi apapun? Yuk simak video selanjutnya. Sebelumnya, apa sih akhlak yang terpuji itu? Akhlak yang terpuji itu adalah sikap di mana kita berinteraksi dan sopan santun baik terhadap orang tua ataupun yang lebih muda ya teman-teman. Dengan berakhlak mulia, kita bisa dihormati, dihargai, dan disegani oleh banyak orang. Sedangkan kebalikannya adalah akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela seringkali membuat kita merasakan benci, marah, dan juga menampakkan gestur-gestur yang tidak baik di waktu-waktu tertentu ya teman-teman. Tapi ada suatu hal yang penting banget nih. Akhlak di dunia ini bukan hanya sekedar tentang kita berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana cara kita menghargai dan berinteraksi dengan diri kita sendiri. Gimana sih menjaga akhlak dan interaksi dengan diri sendiri? Caranya adalah dengan membiarkan diri untuk sekedar beristirahat dan berperilaku baik, dan di dalam keadaan apapun. Terkadang banyak generasi muda yang merasa tertekan sehingga dia selalu mementingkan hal-hal lain sebelum dirinya. Padahal kalau kalian terlalu menekankan diri kalian, itu bisa merusak kesehatan mental kalian loh. Salah satu cara menjaga akhlak yang sangat penting di saat ini adalah menjaga emosi. Menjaga emosi tidak harus dilakukan di dunia yang nyata saja ya, tetapi juga di media sosial. Apa sih menjaga emosi? Menjaga emosi adalah kemampuan kita untuk mengelola emosi dan perasaan di dalam diri kita ya teman-teman. Emosi tidak hanya berbentuk marah, tapi juga terkadang berbentuk kebahagiaan, kesedihan, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu dan tidak bisa mengontrol emosi kita dengan baik, banyak sekali loh hal-hal buruk dan negatif yang bisa diberikan baik kepada diri kita, juga lingkungan sekitar kita. Apa contohnya? Misalnya, sebelum marah dan membuat keputusan, kita harus mencari tahu dulu kebenaran yang ada dalam informasi. Jika informasi itu belum pasti, haruslah dan hendaklah kita cari tahu kepastiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan langsung marah atau menghakimi sepihak. Kontrol emosi ini juga banyak banget loh yang masalahnya ada di sosmed, sindir-sindiran di story, di WhatsApp, dan bahkan grup chat. Kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu ya, karena itu banyak sekali dampak negatifnya untuk kita. Misalnya, orang-orang tidak ingin lagi berteman karena mengetahui emosi kita mudah meledak-ledak. Dan yang kedua, orang-orang akan melihat kita dengan tidak hormat dan kehilangan kepercayaan kepada kita. Masih muda seperti kita sekarang ini, kalian sadar nggak sih? Sebenarnya banyak sekali di antara kita yang mengalami masalah kontrol emosi, tidak dapat menahan marah, tangisan, dan lain-lain. Padahal sikap marah dan tidak dapat mengontrol emosi itu adalah salah satu akhlak yang tercela ya. Kita harus bisa sabar dalam menghadapi situasi-situasi yang terkadang memang kita tidak inginkan. Kita harus mulai sekarang membiasakan hidup dengan akhlak yang mulia. Kita sebagai generasi muda saat ini harus membiasakan hidup dengan akhlak yang terpuji ya guys. Walaupun terkadang ada di mana kondisi-kondisi kita terkadang rasanya sangat ingin marah. Bagaimana sih cara hidup dengan akhlak yang terpuji? Salah satunya adalah dengan cara menghargai setiap orang, baik yang muda ataupun yang tua. Karena setiap manusia berhak untuk dihargai guys, dan setiap manusia mempunyai hak
untuk dihormati. Begitu juga diri kalian masing-masing. Gimana ya caranya kita bisa mengontrol dan jadi, mulai sekarang, ayo kita hidup dengan akhlak yang baik dan terpuji, dan bisa mengontrol amarah kita sendiri ya teman-teman. Gimana sih caranya? Salah satunya adalah berdoa dan meminta kepada Allah. Teman-teman, berdoa itu tidak harus hanya dilakukan ketika sholat ya. Kita bisa berdoa kapanpun dan dimanapun. Misalnya, waktu kita ingin pergi dan melangkahkan kaki keluar, kita mengucapkan bismillah atau meminta dilancarkan segala urusan pada hari ini. Yang kedua, salah satunya adalah dengan cara berpikir positif. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang negatif sehingga memicu amarah. Itu tidak baik ya. Yang ketiga adalah menghindari provokasi. Jika di mana suatu saat kamu merasa tidak nyaman di lingkungan yang ingin membuat kamu marah, emosi, dan meledak-ledak, ada baiknya kamu diam atau pergi saja untuk menahan dan mengontrol emosi kalian. Karena apa? Karena kalau kalian menghadapi provokasi dan kalian marah, itu adalah salah satu hal yang tidak menghargai lawan bicara ya teman-teman. Jadi jikalau kamu merasa tidak nyaman, ada baiknya kamu menghindari pembicaraan itu. Dan ada beberapa tips nih untuk meredakan amarah kalian. Yang pertama adalah mengambil nafas dalam dan membuangnya. Di situ mungkin emosi kalian tidak sepenuhnya terbuang, tapi minimal hati kalian dingin. Dan kemudian saat marah, kalian bisa mengganti posisi kalian. Misalnya lagi duduk, kalian bisa berdiri atau pindah ke posisi tidur. Itu bisa membuat kalian dingin dan meredakan amarah kalian ya teman-teman. Kalian sadar nggak sih materi yang aku sampaikan itu akhlak, tapi ada beberapa dan banyak yang aku sampaikan tentang mengontrol emosi. Karena apa sih? Karena emosi itu sangat berkaitan dengan akhlak ya teman-teman. Dan akhlak dan mengontrol emosi adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan dan sangat berkaitan dalam hidup kita. Kita harus berusaha untuk memiliki akhlak terpuji dan mengontrol emosi yang baik agar kita bisa hidup lebih bahagia dan lebih dihargai serta menghargai orang lain. Ingat, kita semua memiliki kemampuan masing-masing dan kontrol penuh terhadap diri kita sendiri. Jadi kontrol diri kamu dengan baik ya.